Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah memutuskan rantai kejahatan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan para muridnya untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, termasuk mereka yang jahat. Yesus bersabda, "Janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu." Artinya bahwa kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Akan tetapi kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Yesus mengajarkan tentang kekuatan cinta dan mengasihi tanpa membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengasihi dan tidak melukai adalah inti dari ajaran Yesus. Yesus juga mengajarkan kepada para muridnya maupun para pengikutnya harus mengedepankan pengampunan. Yesus mengajarkan tentang pengampunan karena pengampunan lebih membawa sukacita, kedamaian, dan lainnya, dan menghilangkan sikap balas dendam, kejahatan yang mengantarkan manusia kepada saling menghancurkan kehidupan. Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan akan menghancurkan kehidupan manusia. Maka Yesus tidak ingin para muridnya melakukan tindakan kejahatan dengan kejahatan. Ia ingin agar kejahatan dibalas dengan kebaikan. Karena perbuatan baik berarti hidupnya akan bercahaya di hadapan Tuhan. Mengapa Yesus mengajarkan kebaikan? Karena manusia diciptakan oleh Allah Maha Baik. Maka ketika manusia melakukan kejahatan, berarti melanggar kodratnya sendiri sebagai ciptaan Allah Maha Baik. Ia mengajarkan tentang jangan melawan kejahatan. Karena kalau kita melawan kejahatan, berarti bukannya menghilangkan, melainkan menambah kejahatan. Kita sebagai pengikut Kristus ditantang untuk melawan kejahatan,
dan ketidakadilan dengan cara-cara yang lebih bermartabat seperti diajarkan Yesus. Mencintai orang yang kita cintai itu biasa. Namun mencintai orang yang membenci kita, ini yang luar biasa. Membalas dendam kepada yang membenci kita, itu perbuatan manusiawi. Namun mencintai dan mendoakan musuh-musuh kita, ini adalah perbuatan ilahi. Kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan pengampunan ketika terjadi perseteruan atau pertengkaran dan perselisihan. Mengikuti ajaran Yesus tentang saling mengampuni berarti kita harus siap untuk menjadi orang yang berbeda dari ajaran dan kehendak dunia. Saudara-saudari, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan pelayanan, dan mengikuti teladan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Marilah kita berjuang untuk selalu menumbuhkan semangat pengampunan. Kita berusaha memadamkan amarah dan dendam terhadap orang yang telah menyakiti hati kita. Kita belajar untuk bersikap rendah hati dan mengedepankan cinta kasih kepada semua orang. Dan jadilah pembawa api kedamaian sejati. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.